Nah, teman-teman sekalian, dia kunci dari Wimoto Neutron. Kenapa? Karena kita langsung aja cobain reading feel-nya. Wes. Jadi ini dia Wimoto Neutronnya, teman-teman sekalian. Ya, tinggal masukin. Yes. Oh, udah langsung tulisan di sini. Tahu kebaca apa enggak? Tulisannya udah ready. Ini kalau kita pencet P, dia parking. Nah, kalau udah parking ini kita bejek-bejek enggak ada respon gitu ya. Kalau kita balikin lagi, nah ready. Nah, kayak gitu doang udah. Ya, ini ada 1 2 3, kita akan cek nanti ini lampu sen horn. Oke. Ready ya, teman-teman sekalian ya, full. Walaupun ini nggak full banget sih. 19 km dari ini ya. Wah, ini parking lagi. Coba kita cek lagi. Ready, udah langsung. Tuh. Oh, ya. Torsinya ya memang secara umum khas banget motor listrik gitu ya. Dimana dia tuh langsung nut gitu ya, walaupun nggak kencang. Setelah itu nggak kencang. Sesuai dengan bejekan throttle ini semakin kencang gitu loh teman-teman sekalian. Putaran dari motor listriknya ya, yang ada di hub belakang. Ini kita sedang nyobain. Jadi secara umum riding ergonominya menurut saya sih komuter banget dan cenderung deprok ya. Deprok karena tempat duduknya ini kalau menurut saya itu kakinya itu jadi bener-bener nekuk banget sih. Nekuk banget. Kita nggak akan ke jalanan karena motor ini belum ada plat nomornya, jadi memang belum ke jalanan dulu. Kita akan nyoba di dalam komplek aja dulu. Tapi kita udah bisa cek. Ini kecepatannya masih 18 km per jam. Saya akan coba bejak. Ini bejak tinggi gitu ya. Ini udah mentok teman-teman sekalian, nggak bisa dibenerin lagi. Sekitar 28, 29, 28, 29 ya. 28, 29 km per jam. Tuh. Suspensi depannya keras enggak ya, cuma digedogroknya gitu terasa. Mungkin agak sedikit di beda ini mungkin ya ke depan ya. Mungkin suspensinya lebih panjang gitu ya. Nah, kayak gitu. Dan kita nggak tahu nanti, mudah-mudahan ke depan mungkin ada perbaikan di situ. Tapi kalau suspensi belakangnya sih masih so-so sih. Masih enak buat harian gitu loh teman-teman sekalian. Ini kecepatannya tadi ya 28 km per jam ya. Kita akan cobain lagi dengan mode yang kedua nanti. Sistem pengeremannya rem belakangnya enggak begitu pakem ya. Hapusin. Belok langsung. Torsi awalnya tuh tinggi banget, cuman ininya turun naik gitu loh. Ini kayak gini nih teman-teman sekalian, udah tinggal udah habis 1 barnya. Tinggal sisa 1 bar lagi. Tinggal sisa 3 bar plus 1 bar merah, 3 bar hijau. Nih ya, kita akan cobain sekarang kedua ya, pencet dibandingin kedua nih. Kita akan cek. Ada mobil depan. Bisa nggak ya kita top speed? Akselerasinya lebih ini teman-teman sekalian, lebih responsif ya. Lebih dari 28, 33 teman-teman sekalian, 34, 35, 36 teman-teman sekalian. Suspensi depan 36 teman-teman sekalian. Untuk yang dua dia 36 ya. 36 kecepatannya. Kita akan coba sekarang di yang mode ketiga ya. Mode ketiga kita akan cek. Ini kebetulan kosong nih. Tarik. Oke. Akselerasinya responsifnya sama dengan mode kedua. 38 udah naik 40, 42, 43, 44. Bener teman sekalian. Sekitar 45 kecepatannya. 44 nih. 44 nggak bisa naik lagi. Ini nggak bisa naik lagi. Segitu teman-teman sekalian. Yes. Segitu. Kecepatan di sekitar 45 km per jam gitu ya. Kita balikin lagi ke kedua. Kita balikinnya pakai tangan kanan. Jadi secara umum ergonominya gedeprok banget. Tapi floornya atau dek depannya itu benar-benar luas teman-teman sekalian. Benar-benar luas banget gitu ya. Terus abis itu kalau menurut saya sih ini menurut saya pas buat komuter. Karena 45 kalau buat luar kota kayaknya ya gimana gitu yang ngerasainnya ya, kayak ada yang kurang gitu yang 45 gitu ya. kurang banyak gitu, kurang tinggi top speednya gitu bila dibandingkan dengan
ini biasa gitu ya, motor biasa atau motor bahan bakar biasa gitu, kayak kurang, ada yang kurang gitu. Wih, jadi seperti juga apa namanya, motor-motor yang lain, kebanyakan skuter itu modenya itu dia itu antara pengereman dengan apa namanya, dengan gas itu berbeda teman-teman. Jadi kalau kita ngegas, kalau kita ngerem itu nggak bisa ngegas. Jadi pada saat ngerem gini gasnya nggak ngaruh. Nah pada saat rem kita lepas baru deh gasnya udah mulai. Ini kita balik lagi ke mode 1, kita akan coba nanjak ya. Kita akan coba nanjak ya di tanjakan. Kebetulan di sini ada lumayan tanjakan. Oh, dengan 23 nih kecepatan ini, dengan mode 1 nih teman-teman sekalian. Lumayan. Ya, 20 kecepatannya. Yo, lumayan. Masih bisa lah 20. Ntar kita cobain juga nanjak dengan kecepatan yang lebih apa namanya, mode yang lebih tinggi. Ya. Kita mode 1. Ini kita turun dulu. Jadi begitu teman-teman sekalian. Jadi pada saat ngerem kita nggak bisa ngegas, gitu ya. Ini bermasalah biasanya pada saat kita berhenti di tanjakan nanti tuh. Kita akan coba nanti kalau berhenti di tanjakan enak nggak nih motor ini, bisa nggak ya, gitu ya. Gitu. Ntar kita cobain juga. Nih teman-teman sekalian ya. Sekarang kita nyobain mode 2. Mode 2. Oke, nanjak. Lebih kencang sih. 20. Wih, bisa 24. Nanjak. Wih, sampai atasnya kencang lagi. Sekarang kita cobain pakai mode 3. Kita turun dulu. Tuh, kalau lagi gini nggak bisa. Kalau nanjak nggak bisa. Kalau lagi nanjak berhenti rem, itu kita nggak bisa nyicil gas teman-teman, karena benar-benar antara pengereman dan gas itu benar-benar dipisah. Itu catatannya di situ. Diturun, masih menggunakan mode 2 nih teman-teman sekalian ya. Sekarang kita coba mode 3 ya. Kita cobain mode 3 pelan-pelan, kosongin jalan dulu yang mode 3. Oke. Yes. Nah, 3 tuh teman-teman sekalian. Pada dasarnya 3 sama 2 sih nggak gitu beda ya kalau mulai dari 0. Gitu. Permasalahannya mungkin di top speed ya. Kalau di 3, antara 3 dengan 2, mode 3 dan mode 2. Ini sekarang saya akan cobain perlihatkan kepada teman-teman apa namanya, sedikit catatan ketika pada saat kita berhenti dalam keadaan motor nanjak. Nah, di sini agak tricky dan secara umum berbeda penanganannya ya, pendekatannya dengan motor-motor ini biasa. Kita pakai mode 1 aja dulu ya, dengan motor-motor biasa. Nah, nih gini ya teman-teman sekalian, ini kan naik gitu ya. Misalkan macet, kita berhenti. Gitu. Nih kan? Nih berhenti kan? Kalau biasa kita tuh dari pada saat kita ngerem, kita ngegas dikit bisa gitu kan. Nih, misalkan nih agak ngegas gitu ya, itu bisa naik. Tapi kalau di motor listrik ini tuh nggak bisa. Gitu ya. Nih kita ngerem di sebelah sini, rem belakang, ini digas nggak nyala. Asli, bener-beneran ini nggak nyala. Jadi emang bener-bener harus dilepas, gitu. Susah juga ya. Lepas tuh. Jadi bener-bener ini tuh bener-bener lepas remnya, lepas lalu siap-siap ngegas tuh, gitu caranya. Ini lepas, siap-siap ngegas tuh, yes, lepas, gas. Jadi jangan kalau kelamaan mundur gitu ya, harus ya agak tricky di situ ya. Kenapa? Karena kalau di motor listrik nih ya, pada saat pengereman itu kita nggak bisa ngegas.
Ya, agak sedikit sih. Jadi harus ada pembiasaan karena ini benar-benar berbeda, teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu. Kalau menurut saya beberapa catatan-catatan di motor listrik ini. Cuman pada dasarnya delivery dari power motor ya, dari power motor listriknya ya ke ban, terus habis itu penanganannya udah cukup bisa ditangani ya. Cuman permasalahan suspensi kalau menurut saya empuk, cuman kurang natural sih ya, kurang natural. Jadi agak terasa bunyi-bunyi geruduk-geruduk gitu ya di bagian depan. Kalau bagian belakang udah cukup oke lah, udah cukup oke. Bagian depan aja sih kalau menurut saya sih. Kalau untuk pengereman, rem belakangnya yang tromol harus bener-bener kencang banget baru bisa kita rem gitu. Sementara kalau kurang kencang dia cenderung kayak berasa ngelos gitu ya. Nih kalau pada saat kita lagi turunan nih ngerem gitu nggak bisa digas. Nih, tuh asli nggak bisa digas. Nah kalau kita udah lepas ininya baru bisa gitu loh. Wah ini sih modelnya kayak gimana ya? Teman, agak sedikit beda bila dibandingkan dengan Yamaha E01 yang terakhir dicoba gitu ya. Nah itu kontrolernya udah cukup advance sehingga pada saat kita ngerem kita masih bisa nyicil gas, nyalurin tenaga ke motor listriknya gitu. Nah kalau di sini agak nggak kelihatan gitu loh teman-teman sekalian. Nah gitu. Namun kalau menurut saya sih, kalau apakah ini worth to bisa dibeli dengan harga di bawah 20 juta sih, kalau misalkan teman-teman sekalian butuh motor listrik untuk dipakai komuter ya, menurut saya sih Waymoto Neutron ini boleh jadi pilihan lah gitu ya. Yang penting teman-teman sekalian udah mafhum ya dengan berbagai catatan tadi gitu ya. Suspensi, terutama kan lebih ke suspensi dan juga penanganan pada saat kita melakukan stop and go pada saat keadaan menanjak kayak gitu. Nah jadi seperti itu loh teman-teman sekalian, catatan-catatan yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian untuk motor listrik ini ya, Waymoto Neutron. Nah gitu. Wis menarik. 25 doang, asli itu 25 doang. Nanjak, oke. Nanjak nih teman-teman, agak dikit nanjak nih. Nanti kita akan cobain tanjakan yang jauh lebih ekstrim lagi ya, gitu, jauh lebih ekstrim nih. Ada beberapa tanjakan-tanjakan di perumahan ini yang cukup ekstrim lagi. Kita akan cobain ya. Wih, oke. Yo, asik sih, fun. Jalan kemana-mana nih. mantep. Dan nah itu dia, suspensinya tuh terasa kedengeran ya, tek di bagian depan. Mungkin karena perpaduan antara bannya yang begitu kecil ya, ring 10, terus suspensinya juga travelnya juga pendek gitu loh. Itu jadi memang kita biasa naik motor dengan travel suspensi yang tinggi itu jadi agak kayak merasa kurang gitu ya. Itu. Ini saya akan cobain mode 1 dari keadaan diem ya, nggak rolling speed. Tanjakan yang bisa dibilang cukup tinggi. Nih ya, tantangannya tuh ya. Cukup tinggi nih teman-teman sekalian ya. 1. Dan kita akan coba nanjak. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, pelan banget. 9 teman-teman sekalian. Dia bisa nanjak 9, kecepatannya cuman. Wih, kira kerja keras banget dia. Kerja keras, tapi bisa nyampe di atas nih. Wih, saya tadi hampir merasa bahwa nggak nyampe nih. Cuman akhirnya nyampe juga. Kita akan cobain lagi dengan gaya power mode yang kedua nanti. Nah ini turunan. Itu turunan. Asiknya kalau turunan sini harusnya ada IRS ya, ada nge-save untuk energi gitu ya. Kita akan coba mode 2 dari keadaan diam.
akan cobain ya teman-teman sekalian ya, dari keadaan diam nih. Nanjak mode 2 atau mode 3 langsung ya. Mode 3 langsung. Mode 2 aja lah. Mode 2. Bismillah. Sama. Pelan. 9 kecepatannya, cuman asli 8 bahkan. Oke, tapi setelah dia agak sedikit landai di atas, naik lagi kecepatannya. Mantap. Mantap. Naik bisa 9. Teman kalau kayaknya kalau dipakai berdua tuh nggak sanggup tuh kayak naik ke atas tuh. Dipakai sendiri ya dengan bobot 62 kg masih ngangkat teman-teman sekalian. Yoi. Yoi. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, sudah saya kupas tuntas tuh mengenai ketangguhannya sampai apa. Apakah dia bisa diajak nanjak yang begini curam tanjakannya? Ya. Kebayar semua tuh, ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman sekalian yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman sekalian, baik review fisiknya maupun juga review pada saat dipakai riding, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat reviewnya. Yuk.